Mereka cara ta'amud dari Allah Ta'ala ketika menghadapi ujian dan musibah. Satu jawabannya Bapak Ibu, as-sabar kita Allah. Fasbir ala ma'asobak. Bersabar di setiap apapun ujian yang Allah Ta'ala titipkan dalam kehidupan kita. Rasul Allah Ta'ala sabar. Namun perkara sabar tidak gampang. Tidak mudah yang namanya sabar Bapak Ibu. Gampang jika sabar aku nanti kata tabah. Tapi giliran kata tabah, oh kali ini sabar. Niat tonggak Bapak coba tanah saja enggak ujian bahkan dalam keadaan hidupnya dia celakaan kurang empat itu memang didatangi itu orang pun kita bilang sabar gampang jika sabar. Tapi giliran kata tabah susah. Dia kurangi santri kau model yang mana dapat timpur. Ujinik juga santri ku batenya kurang kesunyi ingkar. Dapat kusapu dong ku nampak ku pongi santri ku sabar tidak tabah ikhlas. Ya juga santri tidak tambah sabar tambah jalo emosi. Jematan na jogi gak pernah kana sakana ke beda-beda na bagus tas ko to ko kana sabar kata amak nu mati coba beda amak nu mati aku pakasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Si kuntu tau-tua malah berikunya kahadir ini banyak wabil khusus yang sama kami muliakan dan sama kami hormati seluruh ayahanda dan ibunda yang berhadir pada malam hari ini. Yang sama kami muliakan pula kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, asatidz, para guru, alim ulama, seluruh dewan kemakmuran masjid, ibu majelis taklim, dan seluruh keluarga besar handetolan daripada Bapak Almarhum Haji Muhammad Abbas bin Daud yang turut berhadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Tapi kita muporanga tidak menyebutkan satu persatu nama peserta jabatan, tapi insya Allah tidak mengurangi satupun sedikit pun rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada kita semua yang berhadir, dan terutama Bapak Ibu. Insya Allah kita hadirnya pada malam hari ini yasinna, baik yang berada dalam tenda, yang berada di dalam ruangan rumah, maupun yang berada di luar tenda Bapak Ibu. Insya Allah kita semua membawa berkah dan sebentar baliknya ke rumah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dan kiratul maut yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Siklus kehidupan seorang manusia dikanaya total lasa hilinoa Bapak Ibu pastinya dikanaya papi jogatan lasa nasaraya ke Allah Ta'ala pasti akan hadir ujian dalam kehidupan kita. Dia yang beriman maupun yang tidak beriman pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang dibacakan oleh kanda doktor tadi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, pasti kami akan menguji sedikit kepada seorang manusia jika dia duduk di nasaraya ke Allah Ta'ala, dan seluruh manusia pasti akan merasakan ujian dan musibah dalam kehidupannya. Namun Bapak Ibu ikatnya tomat apa gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hadirnya ujian dalam kehidupan kita bukan berarti Allah Ta'ala benci seorang hamba. Tidak.
Melainkan ketika hadirnya ujian dalam kehidupan ini, inilah bentuk cinta dan muhibbahnya Allah Ta'ala kepada kita. Nasari tepapi jabatan Allah Ta'ala, Bapak Ibu, seakan-akan Allah Ta'ala menginginkan kepada kita supaya kita mampu kembali kepada Allah. Makanya apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku. Kita dipanggil Bapak Ibu nakiyak ke Allah Ta'ala, bahwa Muhammad beriatanku, katakan kepada hambaku. Yang dipanggil adalah seorang hamba. Allah Ta'ala tidak memanggil wahai yang kaciri-ciri, wahai yang rapa-rapa, tidak. Yang rapa-rapa, yang kaciri-ciri tidak dikiyoki dengan Allah Ta'ala, melainkan seorang hamba. Ketika Allah Ta'ala titipkan ujian, maka apa kata Allah Ta'ala? Asrafu ala anfusihim, amot dari kemerinak. Dengan cara kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Ibu Tabi, ada teman tak ketika mendapatkan ujian, biasa nasi palat doang, biasa langsung ngurai. Ya tuh biasa jodoh, ikau tuh nggak patompo ko papi coba talas apa palat doang ko meron Ta'ala. Ikau tuh nggak patompo ko ujian, empat doa ko meron Ta'ala, ngurai ko meron Ta'ala, kan mamantongin biro ng Ta'ala benibatan kalenta. Memang begitu maunya Allah Ta'ala dalam hidup ini. Seketika kita menghadapi ujian, dapat musibah dari Allah Ta'ala, Bapak Ibu, maka kembali kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Seketika seorang hamba mampu ingat kepada Allah Ta'ala, maka apa kata Allah Ta'ala? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah engkau lari daripada rahmatku. Artinya bahwa di setiap ujian dan musibah, maka Allah Ta'ala akan titipkan rahmat dalam kehidupan seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. Timbul pertanyaan, bagaimana cara ta'amud dari Allah Ta'ala ketika menghadapi ujian dan musibah? Satu jawabannya Bapak Ibu, as-sabar kita Allah. Fasbir ala ma'asobak. Bersabar di setiap apapun ujian yang Allah Ta'ala titipkan dalam kehidupan kita. Rasulullah Allah Ta'ala sabar. Namun perkara sabar tidak gampang. Tidak mudah yang namanya sabar Bapak Ibu. Gampang jika sabar, pun tekat tenataba. Tapi giliran kata binataba, oh kali ini sabar. Niat tonggak Bapak coba tanah saja nggak ujian, bahkan dalam keadaan hidupnya dia celakaan pun empat itu memang didatangi itu orang baru kita bilang sabar, sabar, gampang jika sabar. Tapi giliran kata binataba, susah. Ya kurangi santriku model yang mana dapat timpur ucinik ju santriku batena kurang tasungi ingkaru dapat kusapu-sapu dongku nampak kupongi santriku sabar tidak tambah ikhlas ya ju santri tidak tambah sabar tambah jalo emosi jematan nana jojo kapan akan sakana ke beda-beda mau ustaz kau tuh bukan sabar katanya mak nu mati coba beda mak nu mati apa bakas siapkan mundur katanya mak maju kumalakas na pinakana pelaku saya mati kepala sangat saya injak tapi tidak nak ular roh saya tidak marah pada saat itu karena saya yakin bahwa santriku dalam keadaan bersedih lumrah wajar dalam keadaan bersedih tidak mampu menerima yang namanya nasihat kebaikan dari orang lain Bapak Ibu wajar akan tetapi ikatnya tomat apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala batala tekan mereka apa pijabatan nasaka jadi dikana ia musibah yang saling Allah Ta'ala standarnya orang beriman mesti bersabar di hadapan Allah Ta'ala sulit kita bersabar tapi apa kata ulama ada jalan menuju rahmat Allah Ta'ala untuk menggapai pahala sabar sedangkan orang yang mampu bersabar ketika menghadapi ujian maka apa kata Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab nasari Allah Ta'ala pahala yang luar biasa apa pahalanya unlimited tidak ada batas makanya ulama mengajarkan dalam hidup ini ketika kita sulit bersabar ada ikhtiar kita niat usaha maka jalan yang pertama Bapak Ibu ketika menghadapi ujian apa pendapat ulama berdasarkan ayat Quran falkuruni al-kurkum washkuruli wala takfuru ketika kita menghadapi ujian dan musibah maka ingat Allah Ta'ala niscaya Allah Ta'ala akan mengingat kita bagaimana cara kita mengingat Allah Ta'ala salah satu caranya kata Quran berbanyaklah engkau bersyukur ketika menghadapi ujian ini yang sulit anggap Bapak coba Ta'ala sampai syukur tawa yang biasanya kan gampang dipakai dan gampang syukur kan giliran cair PLT alhamdulillah
naik arisan alhamdulillah tidak nanggap PBLT deh di kadang-kadang bawaan uli na dari Pak RT tidak na daftar ki kacini pacet Allah saga dan loji balla ka tidak tuh menasingkan daftar ki nah karena tuh mau Pak RT tidak cara di daftar nah waktu na pemilihan tidak tuh pilih ya tapi tidak ada RT di sini bukan RT di sini bukan RT di Thailand jauh-jauh perlu ditunding wajib. Terkadang Bapak Ibu kita merasa bahwa ujian itu hadir dalam kehidupan kita cilaka padahal tenang boleh jadi tenang hingga PBLT tapi si matanya sehat ya juga PBLT boleh jadi hingga PBLT nalo tapi bukan memang dipus yang mana dipilih dapat BLT dipus besoknya tidak dapat BLT tapi sehat harus artinya apa ketika hadirnya ujian maka pantaslah kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kata ulama, kalau kita ingin bandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala titipkan dalam kehidupan kita. Contoh, garing dipikir garing kinalo, tapi pun dipikir di siapa kinasari sehat Allah Ta'ala. Sudah berapa lama Allah Ta'ala titipkan sehat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita mampu bersyukur di hadapan Allah Ta'ala menghadapi ujian, maka inilah kemuliaan yang Allah Ta'ala titipkan dalam kehidupan kita. Nah, kita Bapak Ibu kenapa bisa mulia? Karena tadi pagi pun raring. Beda kate. Sampainya kabar kalian kena bensin ngapa nih? Mengasih antri di pom bensin. Karena kiri gua jolo acara pertanggal 31 Maret. Sampai pagi pas sampai di tanggal kan 1 April setiap pom bensin gua pemacet sih. Setiap kumbat primarus. Pada di gua aja. Ternyata dia pakai sampai subuh mereka balik bensin kita jalan naik. Kawan-kawan kanan saya tahu, bukan lagi bensin pada tenan. Ternyata dia apa-apa dia naik. Kawan-kawan yang mana plastik, kantung plastik kan itu. Ngapa gue sih karena dia bawa depan. Kantung plastik ada di dekat jalan. Bapak Ibu, tapi wajar ketika kita mampu mengeluh karena memang akan Allah Ta'ala dalam kurangan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu madu'a. Sitojen-tojen anak-anak Allah Ta'ala sebagian manusia kami ciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah, si mata kumralit, si mata derege dalam keadaan mendapatkan ujian keluh kesah yang besar. Dibilang anggap papi coba, anggap mereka dapat pidane, maka mereka lupa kepada aku. Maka apa kata Allah Ta'ala? Illal musallin, kecuali orang yang sujud di hadapanku. Itulah sebabnya kata ulama Bapak Ibu, ketika kita mampu bersyukur dalam menghadapi ujian, itulah yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita menghadapi ujian lantas kita mampu bersyukur? Maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala sesuatu hal di setiap kondisi. Ada pujian, ada pujian, ada pujian, ada pujian. Allah Ta'ala menguji kita Bapak Ibu, tapi biasanya juga banyak orang yang puji kita. Cuma biasa kan tegar minta pernah puji kita, waka puji-pujian itu sing-sing. Sikit itu dia pujian kita, wang apa macam itu, kurang luar. Sikit itu dia dibuat uang kita, wang apa macam itu. Jumawa macam takkan tambahin macam ikan. Ya, rapi pala ke beber batu muruk. Saya ada jikung kanang batu ria. Dia di cantik lagi lanta. Kenapa dia baru dari kan ada umumkan Ustaz mau tahu ini berapa gram? 25 gram. Bangka-bangka 25 gram. Berarti dari Makkah kubali Ustaz. Mahal-mahal na mas kapalumangan na di atas kini Makkah kubali Pak Ustaz. Dalam hatiku, tena aja kukutanya jadi tidak kutanya jadi. Dan di mana beli berapa gram? Saya tidak tanya. Cuma juga puji-pujian, tapi memang kamu mantongin nih Bapak Ibu yang disabana, anggapan atau biasa dipuji, mereka lupa bahwa pujian itu hadir dipasabatkan adanya nikmat yang Allah telah titipkan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kata ulama, ketika kita dalam keadaan dipuji oleh orang lain, pemotir kitipan dari Allah Ta'ala sudah jadi kepuji-pujian. Gimana caranya? Ucapkan alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat dan sempurnalah segala kebaikan yang berada di dalamnya.
beriman Allah Ta'ala pak barakati. Ini yang pertama. Maka ketika adanya ujian perbanyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jalan yang kedua kata ulama Bapak Ibu berdasarkan ayat Quran. Lagi-lagi Allah Ta'ala memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Memang tuh sabar Bapak Ibu betul-betul bersama dengan Allah Ta'ala. Yang sabana dilatih diri kita untuk lebih banyak bersabar. Gimana caranya Pak Ustadz? Contoh, kalau kita mau marah sama orang lain, jadi kita harus akan tahu Bapak Ibu. Contoh saya mau marah sama Adinda, ya, Adinda ini, karena lebih muda daripada saya. Mesti kureke dalam hatiku, saya mesti menghitung dalam hati. Saya mau marah sama Adinda, mesti saya menghitung dalam hati. Berapa hitungannya Pak Ustadz? 1 sampai 5. Jadi kureke ngiron 1, 2, 3, 4, 5 baru disapur. Jadi tidak langsung disapur orang. Makanya itu orang banyak orang biasa di pinggir jalan Bapak Ibu sikat kaki. Iya. Si pagi ngampet jadi si rekingan. Udah si emosi ya. Jadi kalau kita mau marah sama orang lain mesti begitu 1 sampai 5. Jadi mesti begitu 1 sampai 5. Kalau saya mau marah, contoh saya mau marah sama Haji Masdar, kan Haji Masdar. Karena Haji Masdar lebih tua daripada saya adil di hadapan Haji Masdar, mesti begini dalam hatiku 1 sampai 10. Jadi bisa pun orang reki. 1, 2 sampai 10 baru saya marah. Ada yang nanya, Ustadz, kalau bos mau marah sama karyawan, sang bos mesti begitu 1 sampai 5. Kalau karyawan mau marah sama bos, sang karyawan mesti begitu 1 sampai 15. Kenapa lebih banyak karyawan? Katanya mami pikir kalian tak kata itu sen karyawan. Ya tompak karyawan, tompak lalu-lalu. Ada yang nanya, Ustadz, kalau saya mau marah sama istri mau marah sama suami, berapa kali saya mesti begitu? Kalau ibu mau marah sama suaminya, berapa kali kita begitu? Berbanyak begitu, jangan berhenti begitu. Ada yang naruh semua. Boleh jadi kampanye. Dia katanya sesapur. Urusan nadakan suami, nada jojo tiba-tiba main. Selalu ngotot semik. Mekan kalau mekan mereka nyero. Ibu mau marah sama anak-anak yang menghitung dulu. Artinya apa Bapak Ibu? Kata ulama bahwa hitungan itu tadi cuman alat. Coba kita hitungan itu tadi kita ganti dengan kalimat istighfar. Saya marah sama Adinda, saya mesti begitu dalam hati dengan kalimat istighfar 5 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mau marah sama orang yang lebih tua daripada saya, mesti saya menghitung istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu mau marah sama anaknya tadi, mesti istighfar dulu baru mau marah. Baru marah sama anaknya. Jangan mengatakan bahwa marah-marah gitu dulu baru istighfar. Kita kebanyakan begitu. Asal anak-anak sampai istighfar, astagfirullah. Makanya banyak ibu-ibu ngomong begini, Ustadz itu anak akan berikan roh tambah kumbal lagi. Bagaimana tidak kumbal pun emosi. Makanya dengan cara istighfar itu tadi Bapak Ibu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, maka insya Allah Allah akan redahkan emosi kita. Boleh jadi kita marah sama anak-anak tak dengan istighfar, tak bukan dengan marah tak kita marah anak tak, akan tetapi pengajaran kepada anak-anak. Itu dalam keadaan menghadapi ujian yang namanya musibah, bahkan yang namanya emosi Bapak Ibu. Tapi ketika menghadapi ujian dan musibah dari Allah Ta'ala, gimana caranya? Maka sulit kita bersabar, maka berbanyaklah kita sujud di hadapan Allah Ta'ala. Sujud kita di hadapan Allah. Laporkan setiap permasalahan kita kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Situjen-tujen Allah Ta'ala disengasa di permasalahan tak. Dan setiap manusia, Bapak Ibu, semua pasti ada masalah dan ujian dalam hidupnya. Ini kalau kita lihat tempat ada masalah atau tidak. Di sini saya, Bu, sini bagi-bagi. Ada apa tidak? Ada. Kenapa ditahu? Pasti ada Pak Ustadz, cuma tidak kentara. Alhamdulillah tidak kentara. Kenapa? Kan tidak gamusu. Tahu gamusu? Gamusu itu singkatan gabungan muka susah. Yang sabananya atau susah apapun itu gamusu pasti susah mantul. Kenapa gabung-gabung kita jangan? Saya lagi tanya kentara memang misu saya, apalagi gabung-gabung. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap permasalahan tak hadapkan diri kita kepada Allah, laporkan kepada Allah. Kecil besarnya masalah tak semua Allah Ta'ala tahu.
Sikit jahina masalah Allah Ta'ala tahu. Cuma maunya Allah Ta'ala setiap permasalahan laporkan kepada aku dengan cara engkau sujud di hadapanku. Maka setiap engkau sujud dengan permasalahanmu, apa kata Allah Ta'ala? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala akan titipkan setiap kesulitanmu akan diberikan jalan kemudahan. Bahkan 2 kali ayat ini dalam ulangi. Ada masalah jangan laporkan kepada makhluk. Ada masalah nak kacak na tangan na, kacak na liman na. Ketik status di FB, ketik status di WA. Nah dia teman na, kalau teman tadi bagus di muka pun berkomentar, sabar ki guys, Pak Ade pasti berlalu. Ya kalau teman, ekonomi suta, jadi anak-anak, anak-anak jarang aku, aku, pasan saya tambah poin, tidak lalu, mati lalu nak butuh, aduh akan jadi poin. Artinya buat tidak menyelesaikan sebuah permasalahan ketika kita hadapkan ujian tak kepada makhluk apa tak lain kepada orang lain, tapi kalau Allah Ta'ala kita hadapkan, Allah Ta'ala akan titipkan kemudahan. Itulah sebabnya ada ulama yang mengajarkan di setiap ujian dan musibah bahkan ada urusan yang tidak mau lepas-lepas, tidak mau berhenti urusan, tambah lama diurus urusan tambah kan keputusan. Maka apa kata ulama? Coba kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Gimana caranya? Sholat seperti biasanya. Yang membedakan Bapak Ibu kalau kita punya ujian, musibah, bahkan masalah dalam kehidupan kita, caranya sholat setiap setelah membaca suratul Fatihah, panggung kuna di belakang dibaca inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wan'ar inna syani'aka huwal abtar. Baca 3 kali rakaat pertama. Rakaat yang kedua setelah Fatihah dibaca, kembali lagi baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wan'ar inna syani'aka huwal abtar. Dibaca 5 Bapak Ibu, ulang itu al-kautsar 5 kali. Kenapa mesti al-kautsar yang dibaca inna a'tainakal kautsar? Pasabakkan Bapak Ibu, ayat ini turun, asbabun nuzulnya ini ayat turun kepada Nabi ketika Rasulullah dalam keadaan menghadapi ujian. Apa coba Allah sana kita? Anggap apa coba hinaan, fitnahan, bahkan cacian dan makian. Dibunuh kita Bapak Ibu, satu persatu anaknya Nabi meninggal dunia. Tasera-sera anak kita muterai, mulai daripada Qasim, Yusul, Abdullah, setelah itu Ibrahim meninggal dunia. Dipakkanai nak kita, cinakai Muhammad, tidak ada Allah saat Quran ini Muhammad. Maka turun ayat inna a'tainakal kautsar untuk apa? Menghibur hati Nabi, menguatkan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyabana kemudian dari bacaan sampai sunnah hajatlah dalam keadaan menghadapi ujian dan musibah Bapak Ibu. Maka insya Allah Ta'ala yang langsung menghibur hati kita sebagaimana Allah Ta'ala menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa? Kenapa? Karena jam berapa? Itu kan mari mati. Selalu malam ketiga ini ya. Kalau ini ke malam ketiga. Maka sudah 2 jalan Bapak Ibu yang Allah telah titipkan dalam kehidupan kita. Ulama menerangkan kepada kita menghadapi ujian dengan cara banyak bersyukur, menghadapi ujian jalan yang kurang dengan cara banyak dalam keadaan kita bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Maka jalan yang ketiga, apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata inna lillah Bapak Ibu bukan cuma kalimat belaka, akan tetapi kalimat istirja, bertanda bahwa tak kala kita menghadapi ujian seorang hamba mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka hatinya dalam keadaan berucap Bapak Ibu, hatinya juga mengaminkan bahwa ini semua adalah titipan dari Allah Ta'ala. Tidak nyakatnya apa-apa, unirikinannya Allah Ta'ala, pasantumnya Allah Ta'ala. Makanya orang dalam keadaan innalillah mampu ikhlas Bapak Ibu dalam kehidupannya menghadapi ujian. Itulah sebabnya kenapa banyak orang dalam hidupnya mereka tidak mampu dalam keadaan ikhlas dan ridho ketika menghadapi ujian karena belum innalillah di hadapan Allah Ta'ala. Ada orang yang begitu kaya Bapak Ibu tiba-tiba bangkrut, mereka dalam keadaan stres. Kenapa? Belum innalillah di hadapan Allah Ta'ala. Ada orang yang dalam kehidupannya di setiap tahunnya diberikan kemampuan untuk mampu berkurban, tapi tidak mau berkurban. Seharusnya tahun-tahun nak taroban, tapi tidak taroban. Merasa dirinya tidak mampu, padahal dia mampu Bapak Ibu. Kalau orang mampu berkurban, baru tidak berkurban, apa kata Nabi? La yaqrabanna musallana. Jangan pernah engkau dekati daripada masjidku. Masjid saja tidak dilarang mendekati.
Itulah sebabnya ketika kita mampu berkurban, maka berkurbanlah. Karena itu tahu-tahu Bapak Ibu, iya tuh Bapak diharapkan didorong untuk bagi-bagi kupon. Setiap tahunnya bagi-bagi kupon, dia tidak tak paling. Ia paling siwa koyak kupon. Pada bahasa Inggris marami, adakah? Adakah kupon? Si kupon na boya. Ya tuh lagi jamaah aku kami, pada bahasa Inggris mau kita sampai suruh marami, adakah Ustaz kupon? Tak kalau kubana sih ada, kuras diri ada. Masuk usai ini tahun kita dapat kupon, nyateng diri kita, mudah-mudahan Allah telah berikan kemampuan tahun depan panjang umur kita tosin berkurban. Bukankah Allah Ta'ala titipkan yang namanya berkurban kemudahan? Tidak mesti satu orang satu sapi, boleh satu sapi 7 keluarga Bapak Ibu. Banyak kami memang talenta, apatah lagi sekarang masih dekat rumah mata diberikan kemudahan, ada dikatakan arisan kurban. Maka insya Allah setiap bulannya kita bayar sekian sampai dapat kurban dan lagi. Maka inilah Bapak Ibu dalam kehidupan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu besar manfaatnya dalam diri kita, dalam hati kita, bahkan kehidupan kita. Tak kalah seorang hamba dalam hidupnya mampu mengucapkan inna lillah ketika menghadapi ujian dan musibah, lantas menetes air matanya, teri, menangis, ngerugi, silakan Anda menangis. Karena kata Nabi, setiap tetesan air matamu yang Allah telah titipkan ujian dalam hidupmu, lantas menetes air matamu, ketahuilah tetesan air matamu adalah rahmat Allah Ta'ala untuk hati yang tengah bersedih. Jadi penunggak bagi papicowa Allah saampan detik jadi matanta bukan dilarang, melainkan rahmat dari Allah Ta'ala yang hati dalam keadaan bersedih. Silakan ibu menangis, tapi dengan catatan menangis yang mengundang rahmat Allah Ta'ala dalam keadaan kita mampu berpikir kalimat istirja. Ya apa coba telah tak tidak jadi matanta si mata jaka nantinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka itu yang mengundang rahmat. Tapi hati-hati, karena yang mantung hijau menangis, ngarut, teri yang mengundang benci dan laknat Allah Ta'ala, mengundang cinaka. Menangis yang bagaimana? Apa kata Nabi? Fala bagya, jangan menangis. Nah, jadi bawaan anak kita. Wala yaquluna ma la yardun illa rabbuna. Jangan pernah engkau mengeluarkan tetesan air mata sambil engkau juga mengeluarkan kata-kata. Sabaran mukau, sabaran mukana. Maka nakana sahabat kafala takul ya Rasul, perkataan seperti apa ya Rasul? Laukana kada, nakana kada. Jangan pernah berkata berandai-andai. Seandainya seperti ini boleh jadi seperti ini. Tak dikamanne boleh jadi kamanne. Maka tadi tak lalu kita lalu berandai-andai. Seketika Allah tertibkan ujian dan musibah. Kenapa berandai-andai dilarang? Kalau dimantongi hilangnya. Anu dia pemuka jariah, apalagi berandai-andai. Lagi kadek-kadek. Apalagi macam bukan, kadang terlalu sulit, terlalu bentor. Jadi jatuh dapat bentor pun karena toin, kadang pusing, kadang yang tadi laku bentor, terlalu kesulu. Jadi dia pergi kadang ini boleh dilangir. Anu dia mau kajaria. Jangan lagi berandai-andai. Berandai-andai saja dilarang, apalagi sabaran digaungkan. Makanya Bapak Ibu ada menangis yang mengundang ratapan. Menangis yang bagaimana? Menangis yang digas-gas, mulai rendah sangat tinggi, pakai biri-biri, pakai balik-balisi. Kamu tidak pakai balik sepuluh kamu di cara ngaruh. Pada diri si mantu kalau kami cara ngaruh. Kamu balik si mantu. Kalau ada begitu ibu tetangga atau keluarga tapi sekarang menangis tanya tidak kayak gitu. Tidak. Kamu balik si langsung digas. Bagi kami bagi kami. Yang pertama. Yang kedua, niat orang nggak anggap pepicuan Allah saat mendapatkan ujian caranya menangis luar biasa. Dan pakai bibir, dan pakai balik sih, anggap itu sih bahaya caranya. Tekamat tidak bahaya, Bapak Ibu, mutera ibu rakyat dan tidak dibalak. Contoh ada orang yang meninggal dunia suaminya, apa nabi istrinya dalam keadaan menangis sambil apa? Jungkir balik dari dapur sampai ruang tamu. Kalau kamu kembali ke dapur, mereka ada satu-satu motor marangkoli kasus soal apa pingsan. Mati turun. Latapa makan latapa. Alatapa. Lalu marang pingsan. Tapi wajar Bapak kalau ada seorang ibu, seorang istri dalam keadaan seperti itu ketika meninggal dunia suaminya, buat tidak panik, marah, pinsang marah.
Kenapa? Karena Allah telah titipkan 9 perasaan kepada seorang wanita, 1 rasio, 1 pikiran, 1 akal. Beda kita laki-laki kasih 9 akal, 1 perasaan. Jadi sama kata pura-puranya nih akal lagi, tidak ada perasaan. Makanya kalau ibu marah sama suaminya jangan pernah berkata gimana perasaan saya. Dia teman-teman perasaan ayah tidak ada. Ada ikutan gimana kalian tuh ayah. Ada paham. Contohnya alasannya Bapak Ibu kenapa setiap guru TK taman kanak-kanak tidak pernah pas lihat ada guru laki-laki jadi guru TK. Pernah tidak ada guru laki-laki guru TK? Kalau ada tanya ke biar jauh udah tanya. Aku tahu ini. Cari bendui. Jadi guru kau kalau perasaan apa guru pakai kasar kamu. Angapa nak boleh kamu baik pun guru TK baik ini wajar di ngape orang nyonyok bagus ki merayu. Anak-anak kumbala merayu. Naik anak-anak ke bangku-bangku, nada tani. Dia sekolah tikan anakku, puji di kumbalan anak-anak. Naik di meja, tidak tanya sama gurunya. Turun tidak, sini tidak. Nanti jatuh tidak turun, tidak duduk sama ibu guru. Belajar tidak pintar. Apakah dia pintar? Padahal kumbalan. Kumbalan itu ada, apakah dia pintar? Dia berbeda ini. Tapi coba kata pura-puranya jadi guru TK. Naik anak di bangku-bangku, Amerika. Tidak mau turun. Kalau pasti mana? Turun. Karena kebaikan kampus ini anak-anak kepada besok. Artinya apa? Tangisan ini mesti kita kontrol Bapak Ibu. Jangan dalam keadaan tangisan menguasai kita. Itulah sebabnya tangisan perlu dalam keadaan ketika menghadapi ujian mesti dalam keadaan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir. Tenang aja. Kalian jangan dia. Malah kalian perlu jangan. Lagi, saya tuh suka ceramah bilang terakhir. Laku pabangka di ini suatu tak dulu kesan cakar rudu. Tapi bagaimana cara ceramah punya kita lagi bas tak kecil mata nak motor kita. Langsung jalan kode kepada Cina. Benarnya mungkin dapat bandara yang sampai sampai ceramah pamali. Saya tuh suka usah sekolah ceramah kat jauh-jauh sekadar kat dori tahu gua. Pokoknya saya janji di mana kita sekadar kat dori. Ya. Kita kantor BTC terapa kamu pamimpo anak kantor kecikut terapa kamu pamarangan saya juga nunggu pada belum nanti nak kantor kata jauh iya tapi saya aku tidak sekap pada yang hukum minum kona lanjut kita kembali kepada almarhum Bapak Ibu Haji Muhammad Abbas bin Daud. Almarhum pada hakikatnya situjen-tujennya memang cuma dalam keadaan pulang. Kenapa dikatakan pulang Pak Ustaz? Apa bahasa Makassarnya orang mati? Amotera berasal kata dari kata motere pulang. Untuk putangan sih pulang ke mana kalau kami ada pengajian? Haji Muhammad Abbas di mana dikembalikan? Pulang ke mana Pak Ustaz? Maka satu jawabannya dalam Quran apa kata Allah Taala? Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Batmuribut tayyat kinapat jari Allah Ta'ala. Napa motor kipen Allah Ta'ala menyeribut tak sana kenapa jari Allah Ta'ala batmuribut tayyat. Dari tanah manusia berasal kembali ke tanah dan nanti pada kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Di mana dikebumikan almarhum di Kabupaten Maros. Kalau kita mau berpikir Bapak Ibu begitu banyak pekuburan di Makassar, ada di Rowanin, ada di Daikan, di Sudiangsan. Kenapa Haji Muhammad Abbas mesti kembali ke Maros Bapak Ibu? Ternyata memang betul ada dari mantungi saripati tanahnya Bapak Haji Muhammad Abbas punya jari tahu sama Allah Ta'ala di sana diambil tanahnya. Itulah sebabnya dikembalikan ke tempatnya. Jadi jangan lagi pernah ada yang berkata seperti ketika ada dikuburkan, kenapa di situ, kenapa di situ, kenapa bukan di sini? Itu mantul maunya Allah Ta'ala kepada almarhum Bapak Ibu. Maka almarhum diciptakan dari tanah Maros, maka dikembalikan ke tempat asalnya di tanah Maros. Dan inilah yang menjadi alasan utama kepada kita Bapak Ibu. Seketika seseorang hamba dalam hidupnya mengantar jenazah sampai ke kuburan, tapi terkadang ada amalan yang biasa kita lupakan. Amalan apa itu Pak Ustadz? Amalan menggenggam tanah 3 kali.
Kapan kita genggam tanah tersebut? Ketika almarhum atau almarhumah yang kita angkat sampai ke kuburannya, dimasukkan ke liang lahatnya. Setelah itu satu persatu papan diberikan. Setelah itu sedikit demi sedikit tanah akan ditiburi. Ya kami menunjukkan supaya kasih ibu ya Bapak Ibu. Sebelum tanahnya kuburan orang meninggal dunia dalam keadaan yang kita angkat, penuh ke tanah kuburannya, maka tabe di sekitaran daripada kuburan penggantung kita pintalung. 3 kali kita nangkam buta. Anggal lagi buta, jadi dijadian bawah. Banyak orang biasa dijadian bawah. Jatuh makannya, jatuh aja cari tanah. Anjo ini, anjo buta ya, anjo. Tapi dia kenapa kamu dia tahu? Waktu rumah tahu aku mati. Tapi sebagai psikopang, kadang-kadang itu tak kalau pasangnya psikopang, lumayan sih. Sesa, apa nanti apa yang tak perintah? Tolong ki. Makanya Bapak Ibu tarik mesti menggenggam tanah 3 kali. Setiap genggaman ada bacaan, kita ambil tanah. Minha khalaqnakum, kita buang. Yang kedua, wa fika nu'idukum, kita buang. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kuno kembali cara antara jenazah. Ini yang dikatakan dihormati jenazah, menghormati jenazah. Penghormatan terakhir kita di situ Bapak Ibu, penghormatan awal tak mengantar jenazah. Tak kala keluar dari masjid setelah itu satu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ke kuburan Bapak Ibu. Maka insya Allah seluruh pengantar yang dalam keadaan berzikir di depan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan titipkan yang namanya pahala 2 qiraat. Sedangkan almarhum atau almarhumah yang kita antar, Allah Ta'ala akan berikan rahmat dan kasih sayang. Itu demi sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita dilarang kaji-kaji dan rapa-rapa antara jenazah. Minta maaf, kita kebanyakan orang Makassar ketika tambah jauh di bawah turang mati, ya tambah punggur di pengantar, tambah benda dia, tambah punggur di kucing. Dia mati, jangan bilang di mana dia usah kata mamin cini. Kita temu dia bilang bagaimana gaya. Makanya saya terkadang biasa ngomong begini sama teman-teman, sama keluarga. Anti tabe, kalau mengantar jenazah dalam keadaan kalimat la ilaha illallah, sudah tentu kan diri, tidak berapa-apa. Masa nabi tak kisah dibatan tak Cinaiya. Cinaiya Bapak Ibu minta maaf ketika diantar jenazahnya sampai ke kuburannya, tidak pernah pada saya Cina ada kayak diri pengantar. Kenapa aku takut minggu jangan tinggal pas di belakang rumahnya itu kuburan Cina. Biasa aku tahu dia main tahu dia Cina tahu. Halus tuh, teratur, tertib. Ambulas nama bahasa Cina. Pernah dengar bahasa Cina ambulas? Ya pulau malu Cina ya, halus. Jadi kita dengan cara di bola lagi. Sekarang kata dari ngapa macam? Tidak perjangkit, nggak karena Pak Imam angkat. Kita tarik di lorong di pantaran, dilarang lewat. Ngapa macam? Di pantangan mi ambulans di ambulans ke mati ajak pe ambulans ke japatun motor tambah bela data tambah punggur teka mati na punggur baga apa kate pa punggur ki ambulans tak kate pa punggur ki kan ngape pasaman kasar ini dan bahasa Cina apa pasaman kasar di pernah dari pasaman kasar yang ambulans dia pun rumah kasar malo ini apa kan lingu jadi di pengantar gerak di muna waktu itu di depan pengantar ke jenazah. Waktu beledi barang mo bella ko. Aku barang maderana bella ko. La. Anggapan sama kana. Alhamdulillah orang tinukun darah begitu. Jadi datang. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam keadaan mengantar jenazah mesti kalimat la ilaha illallah menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Hari ini kita mengantar jenazah, boleh jadi esok hari minggu depan bahkan depan kita terus senang antar tetangga, kita terus senang antar yang namanya keluarga. Karena mati tidak pernah lari dan lari daripada kehidupan kita. Apapun pangkat jabatan seorang manusia di depan Allah Ta'ala pasti akan mendapat yang namanya kematian. Baik dia presiden, tukang gorden mati, menteri penjual ikan teri mati, kepala dewan penjual bakwan mati, gubernur tukang cukur mati, bupati penjual merpati mati, camat penjual tomat mati, murah penjual baju murah mati, kepala desa penjual pulsa mati, kepala dusun penjual rumah susun mati, RW penjual kue mati, RT sipir PT mati, kontraktor tukang bentor mati, tentara polisi penjual terasi mati, dan ustaz penjual tas pasti. Tapi kosong makin.
Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Lihatlah almarhum ayahanda kita Bapak Haji Muhammad Abbas Daud. Orang yang begitu baik Bapak Ibu, bahkan seluruh keluarganya almarhum dalam keadaan berbuat baik selalu. Lihat lagi banyak orang hadir, banyak orang datang. Sampai saya di luar motor kalau tidak bisa masuk motor, karena banyak itu orang. Disuruh mami pinggir-pinggir tidak itu pinjam makan. Beberapa mami dan jaga mami hidup ternyata alhamdulillah di depan tamat. Saya tuh berpikir ramah hidup punya kuku pinggir karena aku tuh menghiring ngebagi. Bisa apa mana kita bicara alhamdulillah dan jadi sih. Tidak enak tuh itu lulus tas karena diwaki hiring tak. Baru saya tuh berpikir rambut Makassar jarang naik mobil. Yo jadi pusat aku rumah otot, berikan motor. Makanya Bapak itu menjadi pelajaran penting orang baik Haji Bapak Muhammad Abbas Daud. Maka tabe dicari bajina Haji Muhammad Abbas Daud Bapak Ibu. 40 orang saya berkata bahwa Haji Muhammad Abbas Daud adalah orang yang baik. Bulan kami terhadap wajah. Maka apa kata Nabi? Wabil tuala syahadatikum wa ghafartu lakum ma la ta'lamun. Allah Ta'ala akan memberikan apa? Diberikan kesaksian tak, Allah Ta'ala terima kesaksian tak, dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya almarhum dipasabakan jatuh cari tebagi atau mati. Makanya jangan pernah menceritakan kejelekan, keburukan aibnya orang yang telah meninggal dunia. Mana mau tokodi biar orang jelek sifatnya, biar orang jahat, jangan biarkan orang yang meninggal dunia dengan Allah Ta'ala berurusan, tidak kita urusan kita. Apatah lagi kayak seperti Haji Muhammad Abbas Daud, orang yang baik, maka bersaksilah kita bahwa beliau adalah orang yang baik. Itulah sebabnya kalau kita datang Timporo, kalau Timporo melayat, kalau melayat Timporo. Jadi Timporo itu melayat, apa itu melayat? Melihat mayat. Hadir kita melihat mayat, ini baju-baju lele. Merah cerita mati, sebaju lele mani. Baju lele, suara lele, sandal lele, bongon lele, payung lele, kacamata lele. Dilarang, bosan dilarang. Mantasyabba abikum hatta fahuwa min. Jangan pernah untuk menuruti daripada suatu kaum. Biasa iya mati. Datang pergi dalam keadaan melihat jenazah Bapak Ibu, kita dikatakan melayat, melihat mayat. Masuklah kita ke dalam rumahnya yang meninggal dunia, duduk di hadapannya. Setelah itu Bapak Ibu tabe didoakan almarhum. Kalau tidak didoakan baca yang Al-Fatihah. Bapak Haji Muhammad Abbas Daud Al-Fatihah. Setelah itu Bapak Ibu kundur, kalau ada orang Timporo pasti masuk lagi. Menjadi bentuk sedekah kita kepada almarhum. Mudah-mudahan ini yang napaki kalau mampu meringankan beban daripada keluarga almarhum. Kita tamat. Setelah itu mundur. Mau kita mundur, mau jadi tunggu-tunggu teman, silakan. Tapi dalam catatan ketika masih ada mayat, ini sembarang pitik anak-anak. Jangan sembarang tanya, jangan sembarang bilang, jangan pernah dalam keadaan berkata-kata sembarang. Banyak zikir, astagfirullahaladzim walahu, astagfirullahaladzim walahu. Dia mengisi butuh perlapan cerita mati. Kayak itu tahu biasa Bapak Ibu sampai cerita mati sibuk, kira kira saya ngasih, tete siapa nama mati. Anak-anak kuliah, apa bisi-bisi dia? Dia nak rapi di keluarga, karena dia bisi-bisi, karena tahu Timporo. Aku biarkan, tete siapa nama mati. Kemana sih kan? Tete rumah di Bakia. Kemana sih sih? Tapi apa ya? Kadang-kadang apa alasan? Dia betul nak ulang nasa. Kamu jadi disubaki apa tu? Dapat itu salah cium memang itu. Kadang-kadang dia nak ulang nasa. Menurut satu orang kejakan lah. Anggapi mana apa alasan? Tidak ada kajakan sambaran, tidak ada. Jangan lagi kita nak sampai sambaran di karena jadi fitnah. Mau fitnah satu mati, ya fitnah akan naik. Makanya dalam keadaan pergi melihat orang meninggal dunia dalam keadaan banyak menaik Bapak Ibu, dalam keadaan banyak dikit, sama halnya pergi menjenguk orang sakit di rumah sakit. Uji togar jangan kita tanya kasih dari orang yang sakit kan. Ini hotel tambah pindah sekitar tambah dapat tanah.
Dia pilasan terpujinya. Garing apa? Itu garing apa sih? Tipis kan. Tipis kan. Tenang mari-mari kutanan. Berapa mana mati dia masuk? Hari mati lama. Apa sih kutanan? Berapa botol di ipus masuk? Kaman ipus terpenis. Sibuk. Selalu tanah kutanan gini maka malam-malam pera. Hati-hati kan di banyak tuh tipis. Kenapa? Kalau lalu tipis pun sudah rapuh 2 hari di rumah sakit di bulan. Nah kali juga kenapa sekarang saudara Hussein ilama mi mati gara-gara tipis. Itu tipis na kampak pilas. Artinya apa Bapak Ibu? Pergi menjenguk orang sakit, banyak doakan orang yang sakit. Itulah sebabnya ulama mengajarkan kalau pergi menjenguk orang sakit 2 mau bawa 2D, doa doa. Jangan bagi bawa apel, anggur, manggis, apalagi taimpa, mangga, pau. Nggak kandre, Pagkakaya, kung tayo palikiran ngay, di pasar kiri sa pamakan di rangan, inyo tayo payat, di chinit, tama chinay. Sabi ng cermente sa pagagaya, giring narin sa pagagaya, iya kagito ang endoy. Makanya Bapak Ibu ulama mengajarkan melihat orang sakit ada urus ini semangat, walaupun diponis sama dokter. Caranya apa kalau sesama mau lintas sama di para perempuan ada satu-satunya sabar jadi insya Allah ini kali tadi sedikit kita makan perbanyak istirahat tadi insya Allah bakal angkat penyakit. Dalam keadaan kita usap rambutnya orang sakit kalau bisa kita periksa itu rambut orang sakit kan bagaimana cara diperiksa kalau digosok-gosok rambutnya orang sakit masih bunyi-bunyi berarti masih ada harapan masih bisa sembuh masih panjang umurnya orang sakit. Tapi kalau digosok-gosok tidak bunyi-bunyi itu rambutnya orang sakit kan tidak ada harapan tidak lama itu orang sakit. Kalau ditahu tidak bunyi-bunyi ditanyakan kepada seluruh keluarga yang akan penjaganya jangan dipelari jangan tinggalkan di bapak jangan tinggalkan di mama jaga baik-baik jangan sampai situ mau bilang nanti sedih orang dan kita hanya orang sakit kan sampai tuh ada senakutan deh gosok-gosok dari rambut tadi tidak bunyi-bunyi waspada kita matematika terjadi itu tuh yang kabarnya kita isi ketika akan naik sih. Ada yang bertanya, Ustaz, tidak bisa pusat-pusapu kepala anak orang gondol. Bagaimana? Kalau tidak ada rambut, jangan ke rambutnya, jangan ke kepala, lihat di kelopak mata. Kalau kelopak mata itu orang yang sakit dalam keadaan menghitam, Bapak tidak lama. Kalau tidak ada di kelopak mata, maka lihat di belakang telinganya. Kalau di belakang telinganya mulai menghitam tidak lama. Yang paling banyak lihat orang tua duta, Bapak Ibu, ketika melihat orang sakit, kukunya sudah mulai menghitam. Kayak mau tak buka baru ini golongan dua Bapak Ibu apakah merubah hidung nggak boleh dibengkok maka ini saya bilang orang Makassar kah rutun di bulan buaya tidak mau nasalo dan dia tanda-tanda di sana Allah Ta'ala yang sakit ada tanda yang sehat ada apa tandanya orang yang sehat yang pertama kalau digede-gede langit-langit tak pakai lidatan masih gede-gede tidak rasa lagi tangi kah alhamdulillah masih panjang umur kah apa ibu deh kami salah-salah tuan apa nih aku bawa maka alhamdulillah gede-gede kalau sekarang memang gede-gede tak coba sebentar kalau kita mau salat subuh masjid dekat rumah tak berkumandang sholawat bersiap-siap bagi mau salat subuh pam di tempat tidur bismillah yang bawa perjat kita tinggalkan tempat tidur tak gede-gede kita lagi tak kalau masih gede-gede lagi dibangun tidur tak mau salat subuh bapak ibu berarti masih panjang umur tak. Jadi langit tak tanda yang kedua alnya pada sakuli kapun digosok-gosok di kulit tak masih bunyi-bunyi itu kulit berarti masih panjang umur. Tanda yang ketiga kalau ada tetesan keringat di belakang leher baru kita ambil itu keringat kan baru kita jilat masih asin masih celah maka insya Allah masih panjang umur kah keringat di belakang leher. Ada yang nanya kalau keringat dibawa ke lepak Pak Ustaz ya karena Ustaz karena dia mau bertanya mau mati tidak mati kaciji sabar nak tangan. Yang keempat Bapak Ibu pakajar lagi sambayanta pakabadi pesumbatan dari Allah Ta'ala ada salah satu tanda bagi orang-orang yang beriman yang cinta kepada Allah Ta'ala ketika selesai sholat asar ada tanda-tanda didatangkan sama Allah Ta'ala apa tanda-tandanya tanda di sini ayat tadi bawa ayat tadi bawa pinggang mulai dari depan sampai ke belakang sakitnya sampai 3 hari sampai 1 minggu tidak lama baik dia orang tua, baik dia anak muda, kalau ini tandanya bagi tidak lama lagi. Itulah sebabnya banyak orang terlutan tak tahu dirinya.
Nah, yang puana berwasiat kepada kita karena dia mengetahui hal seperti itu. Makanya tadi Bapak Ibu, keselamatan cuma satu kuncinya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki sholat dan perbaiki umatnya kepada setiap manusia. Makanya tadi sambayan tadi Bapak Jiki deh, sambayan asing ki. Kemudian disambayan usas ngapai tapi ki. Ibadah muki. Itulah sebabnya dua kejadian ketika kita meninggal dunia, kalau bukan dicabut dijemput, kalau bukan dijemput dicabut. Pilih mana ibu, dicabut atau dijemput? Dijemput atau dicabut? Yang dibilang aku tanya. Yang dibilang aku tanya, la ilaha illallah, nah jangan. Buku tangan dicabut atau dijemput, nah jangan, terpaksa si jangan. Dicabut atau dijemput, pasti maunya dijemput. Maka insya Allah Bapak Haji Muhammad Abbas Daud dijemput oleh Allah Ta'ala. Maka satu janji Allah Ta'ala kepada orang yang beriman, Bapak Ibu, ketika menghadapi kematiannya. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Oh mereka jenis saya bintu atang kurikan ayah Haji Muhammad Abbas dapat tunna atalla sesimatana karena Allah Ta'ala karainku kumastaqamu atau tepuli ilalang agamaya napabalik kisambayan na pada kayang-payang paran narupa kau Nakana Allah Ta'ala dari malaikatnya tatanazzalu alaikimul malaika. Oh malaikatku alai pilau Haji Muhammad Abbas Daud ampa alai nyawane yalloa. Nama naumi malaikat kami dandekan Haji Muhammad Abbas akana mi malaikat ka ori ngaji laku alai mi nyawatan nallo kana rabi mi watunta. Kalau orang yang beriman akan berdialog bersama malaikat. Oh malaikatul maut selalu mengikutaya. Wahai malaikat Allah Ta'ala, lama mengikutunggu saya rindu bertemu dengan Rabb. Wahai malaikat, tapi saya ingin bertanya, saya punya anak, saya punya menantu, saya punya cucu, saya punya keluarga. Bagaimana di hari belakang nanti, wahai malaikat Allah Ta'ala, ketika saya sudah tidak berhadir di muka bumi ini, sudah saya meninggal dunia, wahai malaikat Allah Ta'ala. Maka apa kata malaikat? Wahai Haji Muhammad Abbas Daud, Allah takhafu wa la tahzanu. Teyakit malak-malaki, teyato kirangga senay, rikananya papidali ng anak nintunta, cucu-cucunta, keluarga, tapi bijanta. Allah Ta'ala pasat tukang ngasing may ritalasala. Nakano mo Haji Muhammad Abbas Daud, kalau begitu pada wahai malaikat saya siap, wahai malaikat. Maka kata Allah Ta'ala, berikan berita gembira kepada hambaku wahai malaikat. Maka apa berita gembira tersebut? Wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Oh Bapak Haji Muhammad Abbas Daud, ia mendapat cirikan ya Allah Ta'ala. Nah bukan pakai punya syurga Allah Ta'ala, manas saya menyuruhkan janjian di Allah Ta'ala. Itulah sebabnya Bapak Ibu jangan pernah heran. Ada orang yang meninggal tidak dalam keadaan apa? Dalam keadaan tersenyum. Bagaimana tidak tersenyum orang tersenyum tidak lihat di hadapan. Ada orang yang meninggal tidak dalam keadaan apa? Meneteskan air mata di ujung kelopak matanya, menangis kiri-kiri, ngarep kiri-kiri di pematian. Bahkan kata Nabi, ada orang yang meninggal di dalam keadaan apa? Al-mu'minul mauta min waraqil jabin, keluar keringat dan jidatnya tembus daripada alisnya. Manasa Bapak Ibu, orang yang seperti ini adalah orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita juga banyak berdoa di hadapan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita juga dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Maka terakhir Bapak Ibu, saya sampaikan sama kita semua yang berhadir wabil khusus kepada seluruh keluarga besar daripada almarhum Haji Muhammad Abbas Daud bin Daud. Maka papasan atau mateta ini adalah kitabul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Si kuntu anak cucuna Adam
Napun nabantuy maning kakalangan ni ang inyawa na atan na Allah Ta'ala siagang nagkaro-karo maparisika nakana mo Allah Ta'ala wannashqati nashqa na iya mintu manay kakamanang baturilangi lang panini niya wala atan na Allah Ta'ala na iya mintu tao ang pabadikiyampe-ampe na parang na tao na iya mintu tao ang katutuwisan banyan ni mawat tuwa ilalang siyan noa ikanakana mo rihaddesika nakana mo siti Aisha radiyallahu anha Memimpo-mimpo at ibalaka natiprin batumangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakwirok mo maminting dari tunggulku nakana Rasulullah en pamakuribatin Aisyah nakumamimpo mo ribatiku natulusog mangirinag kematin rotumingara mapagtungang ribonggang ko nakupurusok mo jangbo na nakukapos sa lapan na wara na nakana mo patlaik mambani mi Rasulullah ang pinariunmat na nagkaina mo nabi kunumiram mo mamatijit na matangku manang dirupan na Rasulullah tapang kamiritin rona makuta ng misiti Aisha ya Rasulullah apa kami ng masarong mapadrisi itu mati nakana mo Rasulullah uru-uru na niiran na matlam paribalat na naman minawam mo adat na si kuntubi jabi janna nakana mo anron namang ginauwaw anakku iya todong kami ng masarong mapadrin sirit umatia mapatrisit tuduy antu mati pun nani padang morikanibong naritang bunyi mo buta bija-bijan na asing-asing na napagpiso ng mori Allah Ta'ala si kuntu amanat na nakana Rasulullah o Aisha iya minna kami ng masarong mapating sirit pumatia mapatrisit tudoy antu matia punna alani jene nani panene ngasin makoperi kanina kunrarin nipo ninyawa na taumatia ang kanauwaw ari-arian laloy ang panene topiku masarong mapatrisit tudoy kung sadring bati na masulok nyawa kuni alleri malakal mauti na kung nanitiring kimojene mangarot ni po ninyawa na taumatia ang kana jetnet dingin-dingin lalo'y tirikiya nga mabambang dudoy kung sa tring bate na masulot nyawa ko na kung nanepak mo rin jene naripamangi mo rin panroko na
Makundaring nipuni nyawa na tumati angkana tiyak lalo kitong kukirupanku nakujinisay bone na balakku bija-bijangku iya mami anne annuwa kalipatang kusicini iya mami anne annuwa kusisadap mo anggin na alukiyamaka napunna ni erang mo mangarot ni puli nyawa na tumatiya ang kana tiyak na nuki karo-karon ya erang naku pinangirisari sakran na buni na balakku bija-bijangku maka nami puli nyawa na tumatiya ang kana uwahu sarit batangku uwahu bija-bijangku uwahu anakku makku kami anakku oh anak tiada lalu tiada parit bawang-bawang ni anakku jika masih lalu iya anakku inakimu anni ana allecini allirapang namasin nubaku ikanenu cinit lan inakiana ni erang alam pa namat mamutirang morimino napunla ni bulit mo makundarin ni puni nyawa na taumatiya ang kana uwahu sarit batangku uwahu bija-bijangku uwahu androngku uwahu manggeku uwahu anakku makku kami anakku oh anak tiad lalu kiana ero kina karena ilino tiad lalu kiana ero kina patningu-ningu ilino dapat benen-benen ilino inakimu anne ana allecini allerapang namasin nubaku rikalenu cinit lan inakiana ni erang alam pa natangirang nga tosaku manasere o ana Jai barang-barang kubukoy ang kiyana Anilalo papalag doang ngana Anilalo pangaji ang ngana Paparikan lalo akong paji ana Dasina Sabana naku salamat jadi lampangku. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, satu yang diinginkan oleh almarhum ayahanda kita, keluarga kita, Bapak Haji Muhammad Abbas Daud, yakni doa ikhlas kita kepada Allah Ta'ala. Semua kita berhadir mendoakan almarhum, Allah telah lapangkan kuburannya, diampuni segala salah dan khilafnya, dan insyaallah Allah Ta'ala menerima segala ibadah daripada almarhum. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبالخصوص ya Allah almarhum ayahanda kami Bapak Haji Muhammad Abbas Daud bin Daud ya Allah.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووزد مدخله وادخل الجنة مع الأبرار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة من أهل القبور من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين آخر دعوانا والله الموفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.